Kita sudah masuk pada filsafat Yahudi atau filosofia Yehudi, The Ancient Hebrew Wisdom, sesi yang ketiga. Dan kita akan bicara banyak mengenai cara pandang bagaimana orang Ibrani itu berpikir. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan hikmatnya. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan filsafatnya. Hashem bechokmah yasad aretz. Seperti yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 19 atau Bereshit Rabba 27 ayat 1. Hari ini kita akan membandingkan ya antara pemikiran barat dan timur. Di seluruh dunia, dahulu dan sekarang, ada dua mazhab dalam pemikiran atau filsafat, yaitu barat dan timur. Filsafat barat dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi, dari pemikiran seorang yang bernama Thales dari Miletus. Baru kemudian ada pemikir-pemikir yang lainnya, misalnya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat timur, filsafat Yahudi, kita sudah membuktikan bersama dalam dua sesi sebelumnya bahwa filsafat Yahudi sesungguhnya lebih tua, termasuk budaya kuno Timur Jauh, termasuk China, Jepang, Timur Tengah, termasuk India dan Babel, dan Timur Dekat, termasuk Mesir dan juga Israel. Ketika budaya Yunani menyebar, filsafat Barat telah menjadi filsafat yang dominan di seluruh dunia. Nah, seperti apa yang diungkapkan oleh Theophrastus of Eresos, dia adalah murid dari Aristoteles. Dia hidup pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, mengatakan bahwa Jews a nation of philosopher. Bangsa Yahudi adalah bangsanya para filsuf. Nah, ilmu olah pikir orang-orang Israel dimulai dari kitab Torah yang ditulis oleh Musa pada 15 abad sebelum Masehi, dan tentu saja ini lebih tua dari Thales dari Miletus tadi. Torah ditulis oleh Moshe Rabbeinu. Dan ini menjadi satu awal dari institusi pendidikan di Israel. Seperti yang ditulis oleh Philo. Philo adalah seorang filsuf dari Alexandria, hidup pada sekitar tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Dia mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, yang artinya keunggulan Musa ini tentu saja melebihi dari keunggulan misalnya Thales dari Miletus tadi atau siapapun. Menurut Philo, Musa adalah yang terbesar sepanjang zaman. Dan kalau Anda membaca banyak buku-buku misalnya seperti yang ditulis dalam A History of the Jew dari Paul Johnson di sini, orang-orang Yahudi menyumbangkan kepada dunia ide-idenya yang paling transformatif, dan para pengajar non-Yahudi layak mempelajari gagasan dan ide-ide Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi kami berhutang gagasan tentang persamaan di depan hukum baik secara agamawi maupun sekular, humanis, kesucian hidup, dan martabat pribadi manusia dari kesadaran individu, dan karenanya penebusan pribadi dari hati nurani yang kolektif dan tanggung jawab sosial, pendamaian dari cita-cita abstrak dan cinta sebagai dasar keadilan. Banyak pemikiran-pemikiran Yahudi yang merupakan tatanan moral dari pikiran manusia. Kapan-kapan kita juga akan bicara mengenai hukum yang pertama yang mendasari hukum yang ada di dunia ini, yaitu Sheva mitzvot bene Noah. Jadi 7 hukum Noah ini menjadi dasar dari hukum bagi seluruh dunia, dan itu ada di dalam tulisan Musa. Dan juga misalnya buku-buku Thomas Cahill, William Rees-Mogg di sini menarik sekali. William Rees-Mogg menuliskan demikian: salah satu dari karunia budaya Yahudi kepada Kristen adalah apa yang telah diterima dalam pengajaran mereka. Kitab suci mengajarkan orang non-Yahudi berpikir seperti seorang Yahudi. Ini pemikiran dari William Rees-Mogg. Dan ada seorang filsuf yang saya sangat kagumi, yaitu Rabbi Jonathan Sacks. Ini juga pernah mengutip dari pemikirannya Nietzsche.
Dia menulis demikian, perhatikanlah pemikiran para ilmuwan Yahudi, mereka semua memiliki perhatian yang tinggi pada logika, yaitu kekuatan berpikir seorang anak laki-laki yang berpikir secara sederhana dalam memberikan alasan-alasan mereka. Nah, ini nanti kita akan belajar banyak mengenai bagaimana sih berpikir secara sederhana dan mengkonkretkan segala sesuatu. Nah, ciri khas dari filsafat Ibrani adalah berpikir secara konkret. Nah, kalau Anda banyak belajar mengenai filsafat Yunani, mereka berpikirnya secara abstrak. Nah, kalau Anda mempelajari sastra Ibrani, itu adalah bahasa yang sangat dinamis. Sedangkan kalau Anda belajar mengenai sastra Yunani, bahasanya itu lebih kering, ya, karena mereka berpikir secara abstrak. Nah, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang Ibrani dari perspektif filsafat Timur, tetapi banyak pembaca saat ini juga yang di Indonesia ini menafsirkan tulisan-tulisan ini dengan filsafat Barat. Jadi Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ditulis dalam filsafat Timur, filsafat Ibrani. Tetapi orang-orang Kristen itu menafsirkan tulisan-tulisan para penulis Alkitab ini dengan filsafat Barat. Akibatnya ada banyak yang salah tafsir dan salah menerjemahkan teks. Dan untuk alasan ini penting bagi kita untuk mempelajari filosofi Ibrani kuno untuk lebih memahami teks yang kita baca. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang konkret, artinya menggunakan kata-kata yang mengungkapkan sesuatu yang dapat dilihat, dapat diraba, dapat dicium, dapat dicicipi, atau didengar dengan semua panca indera. Digunakan ketika berbicara, mendengar, menulis, dan membaca bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu seperti seorang ibu sedang menjelaskan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil. Jadi sangat konkret sekali. Misalnya seperti ini. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, karena Alkitab kita itu ditulis dari perspektif filosofis Timur, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak dapat menafsirkan melalui filosofi Barat yang dipakai oleh sebagian orang Kristen di Indonesia pasca reformasi. Misalnya, tafsiran-tafsiran dari Martin Luther, Johannes Calvin, Arminius, termasuk gerakan-gerakan Kristen Pentakosta made in Amerika. Nah, mayoritas Kristen di Indonesia itu bule banget, ya, menyerap apa saja yang dari Barat dan menelan teologi made in Barat. Nah, dalam bukunya The Hebrew Genius as Exhibited in the Old Testament, seorang yang bernama George Adam Smith pada tahun 2010 menulis, orang Ibrani pada dasarnya adalah orang yang melakukan, merasakan, sehingga bahasa Ibrani bisa dirasakan dengan indera. Walaupun bahasa mereka itu memiliki beberapa istilah abstrak, ide-ide abstrak atau metafisik, namun bahasa Ibrani berasal dari pemikiran khas Timur dan kata-katanya mengungkapkan hal-hal yang konkret atau material yang merujuk kepada gerakan atau tindakan yang menyentuh indera dan emosi. Misalnya seperti ini. Anda perhatikan, mata itu ayin dalam bahasa Ibrani. Pipi santer, rambut syear, mulut pe, kemudian ada hidung af. Nah, kita belajar bahasa Ibrani sedikit untuk memahami filsafat Yahudi. Jadi di sini Anda tahu di sini ada hidung af. Dan hidung ini nanti adalah sebagai istilah untuk marah, istilah untuk marah. Anda tahu kalau ada orang marah atau lembu sedang atau banteng sedang marah gitu, atau kita sedang marah. Kalau kita sedang marah yang amat marah sampai murka, itu orangnya itu akan terlihat seperti ngos-ngosan. Gitu kan? Nah, jadi dalam bahasa Ibrani kata murka itu
menggunakan kata hidung. Jadi murka itu menghidung, atau murka itu sedang ngos-ngosan dengan hidungnya, karena seperti marah, mukanya merah sambil ngos-ngosan gitu. Jadi menarik nafas secara dalam. Jadi seperti yang ditulis dalam Keluaran 4 ayat 14. Ini adalah cara berpikir secara filsafat timur orang Ibrani. Maka bangkitlah murka. Nah, murka itu apa? Af. Maka bangkitlah hidung. Ini terjemahan Ibraninya. Kenapa af ini tidak diterjemahkan hidung? Karena kita melihat konteksnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa yang berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Vayikar af Adonai, dan bangkit hidungnya Tuhan. Nah, ini kalau diterjemahkan secara harfiah. Tetapi penerjemah LAI tahu bahwa makna dari af secara kontekstual untuk ayat ini adalah af dalam artian marah atau murka. Jadi berbeda dengan filsafat timur yang bahasanya konkret, filsafat barat menggunakan bahasa yang abstrak untuk mengekspresikan sesuatu. Kata abstrak adalah ungkapan yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat dicium atau dicicipi atau didengar. Contoh pemikiran abstrak dapat ditemukan dalam Keluaran 34 ayat 6. Ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Nah, kata panjang sabar ini adalah satu terjemahan yang berbeda dengan bahasa aslinya. Nah, kata-kata penyayang, kata-kata pengasih dalam bahasa Ibrani sendiri, semuanya adalah kata-kata abstrak dan ide-ide yang tidak dapat dipahami dengan indera. Tetapi kenapa kita menemukan kata-kata abstrak ini dalam bagian pemikiran konkret Ibrani? Nah, karena narasi di atas adalah kata-kata terjemahan yang berbeda dari bahasa aslinya. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Inggris pun ini akan menjadi abstrak mengenai berlimpah kasih setianya, misalnya seperti itu, atau penyayang, itu kan abstrak. Anda tidak dapat merasakannya dengan indera. Tetapi sebenarnya panjang sabar, kata panjang sabar ini dalam bahasa asli Ibrani adalah kata yang dapat dirasakan secara konkret dengan indera kita. Karena kata panjang sabar, Allah yang panjang sabar, itu disebut dalam bahasa Ibrani dengan El, Erek, Apayim. El itu Allah, Erek itu panjang, Apayim ini hidung-hidungnya. Nah, kata hidung itu ditulis dalam bentuk plural, yang artinya panjangnya hidung Tuhan ini tak terbatas. Nah, berjalanlah Tuhan lewat di depannya. Ya, Fa'avor Adonai al-Panaf Fayikra Adonai El Rahum Vechanun Erek Apayim. Nah, Musa menyebut Tuhan dengan El Rahum Vechanun, Allah yang penyayang dan Allah yang maha pengasih. Ini masih abstrak. Tapi begitu merujuk kepada Erek Apayim, El Erek Apayim, Allah yang panjang hidungnya. Dan hidungnya ditulis dalam bentuk plural. Nah, kemudian diteruskan dengan Veraf Hesed Ve'emet. Erek Apayim, panjang hidungnya. Jadi untuk merujuk Allah yang panjang sabar, itu dirujuk dengan satu bahasa konkret yang bisa dirasakan dengan indera. Bahwa Tuhan itu nggak akan gampang-gampang murka dengan menghendus-endus hidungnya. Seperti itu. Orang kalau marah seperti ngos-ngosan seperti itu.
Tetapi Tuhan itu memiliki hidung yang sangat panjang untuk sampai dia itu sampai ngos-ngosan menghidung, marah. Jadi inilah nama bagi Allah kita, Allah yang berhidung panjang. Ini beda dengan cerita dongeng misalnya Pinocchio. Hidung panjang itu, kenapa kok Pinocchio hidungnya panjang? Setiap kali dia berbohong, dia hidungnya panjang. Tetapi itu nggak masuk akal dalam filsafatnya orang Ibrani, bahwa marah itu berhubungan dengan hendusan hidung. Dan apabila seorang itu tidak marah, dia seperti hidungnya sangat panjang sekali sehingga nggak akan ngos-ngosan oleh karena kemarahan itu. Sehingga nama Tuhan itu juga disebut dengan El Erek Apayim, Allah yang panjang hidungnya. Kemudian ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Nah, El Erek Apayim, dia itu memberikan anugerah kepada La Alafim, kepada beribu-ribu orang. Nah, kata 1000 dalam filsafat Ibrani adalah mengacu kepada jumlah orang yang tidak terbatas banyaknya. Nah, kata elef dalam filsafat Ibrani adalah merujuk kepada sesuatu yang tidak terhitung. Nah, tetapi di sini orang-orang yang ribuan ini merujukkan kepada kalau 1000 itu sesuatu yang tidak terhitung, dan di dalam bentuk plural, alafim, elef itu 1000, alafim itu plural dari 1000, yang artinya di sini panjang sabarnya Tuhan itu ditujukan kepada orang-orang yang jumlahnya tidak terhingga. Apabila mereka mau bertobat, Tuhan akan menerima dengan kasih-Nya itu, karena Dia adalah El Rahum Vechanum, Allah yang penyayang dan pengasih. Nah, tidak banyak orang yang tahu dari mana kata panjang sabar ini diterjemahkan dalam bahasa aslinya, yaitu frasa Ibrani Erek Apayim, dia yang memiliki hidung yang panjang. Nah, makna Allah berhidung panjang ini dikenakan sebagai salah satu dari sifat Allah. Nah, Allah yang berhidung panjang ini diterjemahkan oleh penerjemah bahasa Indonesia secara kontekstual dengan Allah yang panjang sabar. Nah, kenapa ini merupakan satu sifat Allah? Sebenarnya ini adalah sangat sederhana. Jika Anda melihat orang yang sedang marah, ya, dia akan mengekspresikan dengusan hidungnya itu oleh karena gelora hatinya yang sedang marah itu. Jadi kalau arah hidungnya panjang berarti dia adalah Allah yang slow to anger. Nah, kata Erek Apayim di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan slow to anger. Ini juga walaupun bahasa Inggris untuk King James, terjemahan King James itu adalah terjemahan yang harfiah, tetapi khusus untuk Erek Apayim ini juga diterjemahkan dengan kontekstual, yaitu slow to anger, karena nggak mungkin menerjemahkan Tuhan berhidung panjang secara harfiah baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, yang justru itu merujuk kepada kepanjang sabaran Tuhan yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa seperti yang disebut dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 tadi. Nah, bagaimana ketika Tuhan itu menyatakan suatu perdamaian bagi manusia. Allah pernah marah, Allah pernah marah. Dan sebenarnya marahnya itu sudah dia tahan sejak lama sampai selama 120 tahun sebagai suatu masa tenggat bagi manusia untuk bertobat. Tapi ternyata manusia itu nggak bertobat. Maka Tuhan tetap melampiaskan murkanya dalam suatu banjir besar pada zaman Nuh. Nah, setelah banjir besar itu terjadi dan ada 8 orang yang diselamatkan di bahtera itu, ya, Tuhan menetapkan suatu perjanjian, yaitu suatu covenant yang dimana
Tuhan sangat melipat gandakan kemurahannya itu bagi makhluk ciptaannya yang selamat dari bencana air bah. Nah, perjanjian ini diungkapkan dengan cara yang amat konkret. Jadi Alkitab kita menyebutkan sifat-sifat Allah maupun tindakannya itu dapat dilihat oleh mata, dapat dirasakan oleh kulit kita, dan betul-betul kita dapat melihat itu sebagai sesuatu yang konkret. Dan bahasa Alkitab kita itu adalah bahasa yang sangat konkret. Misalnya seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai 17 nanti. Saya bacakan, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup dan yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, keshet. Nah, kata busur, keshet. Anda tahu kata keshet di sini? Tunggu. Saya minta waktu sebentar ya. Oke. Nah, kata keshet itu artinya busur, bow. Ya, busur. Maksudnya busur panah. Busurku, busur panahku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi Anda bisa membayangkan Tuhan memberikan firman-Nya sesuai pemikiran orang Semit kala itu, orang Ibrani kala itu. Jadi seperti yang diilhamkan kepada Musa, Tuhan di sini memberikan suatu perjanjian kepada Nuh, dan dari Nuh, dari ketiga putra Nuh, ada dipilih satu putranya yaitu Sem. Dari Sem Tuhan memilih Abraham. Dari Abraham Tuhan memilih Ishak. Dari Ishak Tuhan memilih Yakub. Dari Yakub menurunkan bangsa-bangsa Israel. Yang artinya di sini memang Tuhan memilih sebuah bangsa, yaitu bangsa Semit, keturunan dari Sem, keturunan dari Nuh itu, dari rumpun Sem. Dan di sini Anda melihat bagaimana cara berpikirnya orang Semitik, dan Tuhan juga menyatakan firman-Nya sesuai pemahaman orang Semit itu. Tuhan mengatakan demikian, aku akan menaruh busur panahku, bow, ya, rainbow. Karena ini adalah tanda setelah hujan, makanya namanya rainbow. Tetapi bow ini sebenarnya dalam Alkitab itu merujuk kepada suatu senjata perang, yaitu apa? Busur panah. Nah, ini seolah-olah sebagai suatu pernyataan kepada manusia di bumi yang waktu itu tinggal 8 orang. Tuhan menyatakan kepada Nuh demikian, aku sudah nggak marah-marah lagi, aku sudah tidak murka lagi. Senjataku sekarang aku gantungkan di awan. Supaya itu menjadi suatu perjanjian antara aku dan bumi. Aku tidak marah lagi. Aku menaruh senjata perangku ini, yaitu busur panahku ini, aku gantungkan di awan. Jadi Anda bisa berpikir di sini bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya itu sesuai kemampuan berpikir orang kala itu, bahwa busur panah adalah salah satu dari senjata perang. Dan Tuhan menyatakan, aku sudah nggak mau marah lagi, aku nggak berperang lagi, aku tidak membinasakan manusia lagi, tetapi biarlah bumi ini dipenuhi mulai dari yang 8 orang, yaitu jumlah dari keluarga Nuh. Nuh dan istrinya dan ketiga putranya dan istri mereka masing-masing. Dan seperti yang ditulis dalam 2 Samuel 22 ayat 35, betul-betul menyatakan bahwa keshet, yaitu bow atau busur panah, adalah salah satu dari alat perang.
Jadi busur adalah satu alat perang yang biasa digunakan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Mesir atau orang-orang zaman kuno, termasuk orang Assyria, Media Persia, dan kata panah ini adalah keshet atau bow. Jadi dalam bahasa Ibrani nggak ada kata pelangi sebenarnya. Adanya cuman bow, busur. Busur apa? Busur panah. Yang sebenarnya itu adalah suatu perwujudan dari intention Allah bahwa Tuhan tidak akan menyatakan kemarahannya lagi atau membinasakan manusia dengan suatu banjir yang besar. Nah, kemudian ayat ke-14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur keshet itu tampak di awan. Jadi betul-betul pemikiran orang timur adalah pemikiran yang konkret. Dan apalagi kalau Anda belajar mengenai sastra Ibrani ya, bahasa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani sebenarnya bahasa apa? Sebenarnya chemical language, dari bahasa kimia, itu adalah bahasa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani. Misalnya kalau Anda memahami tentang kode mengenai H2O, ya, bahasa kimia, H2O. Anda langsung berpikir apa? Air. O2, Anda langsung berpikir apa? Udara. NaCl, ya, garam. Kemudian CO2, karbon dioksida, dan lain-lain. Jadi Anda langsung tahu, oh kalau H2O itu air. Demikian pula dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu mirip sekali dengan chemical language. Karena kalau Anda lihat di sini, bahasa Ibrani yang sekarang itu menggunakan aksara klasik, Hebrew klasik seperti ini. Ada Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Nah, sebelumnya ada Paleo Hebrew yang bentuknya itu piktogram. Misalnya Aleph itu kepala kerbau yang merujuk kepada kata aluf. Aluf itu kepala dari kerbau memang. Dan kemudian Anda misalnya ada Beit. Beit itu rumah. Dan kemudian Dalet itu pintu. Dan kemudian ada Yad. Yad itu tangan. Untuk Vav di sini. Jadi pada zaman dahulu aksara Ibrani itu piktogram. Dan kemudian ada suatu perubahan, misalnya di sini ada Hebrew klasik. Bentuk penulisan ini adalah bentuk penulisan setelah pembuangan dari Babel. Sebelumnya itu ada Paleo Hebrew. Paleo Hebrew berganti-ganti pula beberapa kali sampai kepada bentuk tulisan yang klasik ini. Jadi sebenarnya bahasa Ibrani itu menggunakan piktogram. Dan sebenarnya kalau kita memahami misalnya Aleph ini adalah aluf, kepala kerbau yang merujuk kepada sang kepala, sang mula-mula, dan Aleph di sini aksaranya itu bernilai 1 dan kata Aleph di sini, aksara Aleph ini merujuk kepada simbol dari Elohim. Karena kata Elohim, Aleph, yang huruf awalnya itu, maka huruf Aleph itu adalah simbol bagi Elohim. Nah, mari kita membuktikan apakah bahasa Ibrani adalah bahasa yang mirip dengan chemical language. Misalnya di sini ada nama Adam. Nah, ini Adam. Ada Aleph, Dalet, Mem. Nah, Aleph, nah ini Aleph ya. Aleph ini adalah simbol dari Elohim. Nah, kemudian ada Dam. Dam ini artinya apa? Artinya darah. Jadi Adam adalah makhluk berdarah yang memiliki image dari Allah. Nah, Anda lihat di sini, ternyata Adam ini seperti H2O tadi. Ya, seperti bahasa chemistry. Bahwa Anda bisa melihat dari gugusan aksaranya, dan itulah yang menjadi nama Adam yang artinya adalah manusia. Bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk berdarah yang memiliki image dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang mirip dengan bahasa chemical. Jadi kalau Anda melihat ini, ya bahasa Ibrani itu tidak hanya berpikir mengenai kata-kata, tidak hanya berpikir mengenai kalimat, tetapi
filsafat Ibrani itu sekaligus bicara mengenai gugusan dari huruf-huruf. Nama Adam memiliki dasar filosofis. Dasar filosofisnya apa? Makhluk yang berdarah yang memiliki image dari Allah. Ya, Adam, manusia, Alef itu unsur Elohim, Dam itu darah, dan kemudian ada yang menarik juga. Nama Adam itu berhubungan dengan Adama. Adama itu artinya tanah. Nah, Adam adalah makhluk hidup yang dibentuk oleh Tuhan dari tanah. Nah, jadi inilah dasar pemikirannya orang Ibrani yang mengkonkretkan setiap istilah-istilah yang ada di dalam istilah-istilah Ibrani. Karena Adam, manusia berdarah yang memiliki image dari Allah, maka Adam adalah mandataris Allah di bumi. Nah, jadi bahasa Ibrani sangat konkret sekali. Nah, sekarang kita coba bicara mengenai bahasa Ibrani yang lain tentang kasih. Dan kasih itu adalah atribut dari Allah seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Meskipun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa aslinya itu dalam bahasa Yunani, tetapi sang penulisnya itu adalah seorang Yahudi yang berpikir secara konkret dalam filsafat orang Yahudi. Dan Rasul Yohanes menyatakan demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu adalah atribut Allah. Kasih adalah undang-undang kerajaan surga. Seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bahwa hukum kasih hanya 2 saja. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kedua hukum yang menjadi hukum terbesar yang menjadi saripati dari hukum Torah. Nah, ada dasar filosofi kasih dalam filsafatnya orang Ibrani. Nah, kata kasih bahasa Ibraninya adalah ahava atau love. Nah, dalam setiap kata-kata Ibrani itu selalu memiliki akar kata. Nah, akar kata dari ahava itu adalah alef, he, bet. Jadi kata ahava yang artinya love ini, akar katanya terdiri dari 3 huruf. Ada alef, ada he, ada bet. Nah, apa dasar filsafat dari kata ahav di sini? Karena filsafat Yahudi tidak hanya berpikir mengenai kata-kata, tidak hanya berpikir mengenai kalimat. Ya, kalau misalnya orang Yunani, filsuf Yunani itu berpikir secara kata-kata, berpikir secara kalimat, tetapi tidak berpikir secara gugusan-gugusan huruf. Nah, orang Ibrani berpikir secara gugusan-gugusan huruf yang ada di dalam kata-kata itu. Maka kata-katanya pun sangat konkret. Nah, apa makna ahav? Ada alef, he, bet di sini. Ya, alef, he, bet sebagai sores atau akar kata dari ahava tadi. Ya, jadi alef ini adalah unsur dari Allah. Bahwa hubungan kasih menurut filsafat Yahudi itu harus melibatkan Allah, harus melibatkan Elohim karena ada aksara alef di situ. Nah, seperti di sini alef, aluf, dan ini simbol dari Allah kita. Nah, kemudian alef itu bernilai 1. Nah, Anda lihat di sini alef bernilai 1, bet bernilai 2. Nah, ya. Jadi ahav ada alef, he, bet. Alef 1, he itu heavy, artinya membawa atau mempunyai. Ya, Anda tahu kata have dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu heavy, have. Ya. Yang 1 memberikan kepada yang kedua. Nah, jadi kata Ibrani sangat konkret sekali dari gugusan-gugusan hurufnya. Alef, he, bet. Orang yang pertama memberikan sesuatu kepada orang yang kedua.
Seorang yang satu memberikan orang yang kedua. Kasih itu memang selalu berhubungan erat dengan aktivitas memberi. Kasih itu adalah fungsi atau produk dari seorang yang memberi kepada yang lain. Semakin Anda sering mengasihi, semakin Anda lebih dalam mengasihi, semakin banyak Anda memberi. Nah, ini adalah dasar filosofi dari aksara ahav atau mengasihi. Aleph, have kepada bet. Aleph satu, heavy kepada orang kedua. Menarik kan cara berpikirnya orang Ibrani? Nah, kata ahava. Nah, kalau dinilai gematriannya itu akan sama dengan kata satu, yaitu echad. Gematriannya nilainya berapa? Nilainya 13. Jadi angka 13 menurut orang Ibrani bukan angka sial, tetapi angka kasih. Angka kasih yang menyatukan. Misalnya Aleph nilainya 1, He nilainya 5, Bet nilainya 2, He nilainya 5. Totalnya ada 13 di sini. Kemudian Echad, kata Echad yang artinya 1, Aleph nilainya 1, Het nilainya 8, Dalet nilainya 4, nilainya sama-sama 13. Ini adalah ilmu gematria Ibrani, yaitu ilmu angka. Nah, karena keduanya itu bernilai gematria yang sama, maka kasih itu selalu mempersatukan. Kasih itu tidak menceraikan. Nah, jadi ada juga yang bermakna demikian. Misalnya, Aleph hebet, when two become one. Nah, ya. Jadi ini adalah cara berpikirnya orang Yahudi. Mengapa ahava itu terhubung dengan echad secara gematria? Sebab kasih adalah ketika engkau menjadi aku. Itu menjadi satu kesatuan. Ketika kita mengasihi seseorang, dia menjadi bagian dari kita. Keduanya menjadi bagian yang satu yang tidak terpisahkan. Wah, luar biasa kan? Jadi mungkin ini Anda nggak pernah dapat sebagai orang Kristen, karena orang Kristen di Indonesia memang jarang sekali yang mendalami bagaimana para penulis Alkitab ini berpikir. Nah, kita banyak membaca Alkitab kita dalam bahasa Inggris yang sesungguhnya itu sudah ada banyak sekali lost in translation di dalamnya. Nah, itulah kenapa kalau Anda memiliki waktu, marilah kita membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ya, tentu saja ini bukan suatu keharusan, tetapi apabila Anda membacanya dalam bahasa asli Ibrani, Anda akan langsung tahu setiap kata itu memiliki simbol-simbol yang tak terkatakan apabila sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. When two become one. When one becomes the other. Anda akan memiliki kehidupan yang utuh. Karena ahava dan echad memiliki nilai gematria yang sama. Jadi kasih itu selalu melibatkan Allah karena ada Aleph di situ. Nah, Yod He Vav He adalah nama Tuhan. Dan bentuk konstruknya adalah Yah di sini, Yod He Vav He. Ish, ya, Ish itu artinya suami, Isya artinya istri. Jadi hubungan antara suami dan istri itu harus melibatkan Tuhan. Kalau nggak melibatkan Tuhan nanti jadi panas kehidupannya, ya. Misalnya Ish di sini, ya. Ish itu memiliki unsur Tuhan, unsur nama Tuhan, yaitu apa? Di yodnya di sini, ya. Ish. Nah, kalau unsur Tuhannya itu dihilangkan dari seorang laki-laki, maka ia akan menjadi ash. Ash itu apa? Ash itu api. Nah, demikian juga Isya. Isya itu memiliki unsur nama Tuhan di mananya? Di huruf H-nya, ya, Yah di sini. Nah, apabila unsur Tuhan itu dihilangkan dari seorang perempuan, maka dia akan menjadi api. Jadi, hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga apabila menghilangkan Allah, ya di sini, ya, maka rumah tangga itu akan seperti api panas, sering berantem. Nah, ini juga bagaimana orang Ibrani memaknakan hubungan suami istri yang melibatkan Tuhan. Jadi
aksara-aksara dalam bahasa Ibrani itu sangat konkret sekali, bisa dipahami. Nah, kalau Anda sudah memiliki buku saya, yaitu Parashat Noah, ya, dalam bab ke-37 ada bahasan mengenai kemungkinan asal dari rumpun bangsa China. Dan di situ saya juga membahas mengenai beberapa aksara-aksara dari China ini, aksara-aksara Mandarin ini yang mirip dengan pemikirannya orang Semit atau pemikirannya orang Yahudi. Misalnya di sini ada kata Chin, yaitu terlarang atau dilarang. Nah, di situ ada 2 pohon. Ya, 2 pohonnya itu apa? Kalau misalnya kita hubungkan dengan kitab Kejadian, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Dan kemudian di situ ada peringatan. Dan ini, kata ini, ya, piktogram ini mirip dengan apa yang ditulis dalam Alkitab kita dalam Kejadian 2 ayat 17. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya darinya. Tetapi yang di tengah-tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya darinya. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi kata ini adalah peringatan, Kejadian 2 ayat 17. Nah, bukan kebetulan, nah ini ada banyak buku-buku mengenai hubungan antara piktogramnya orang Chinese, bahasa Mandarin, dengan apa yang ditulis dalam kitab Kejadian, ternyata ada nyambung-nyambungnya gitu loh. Nah, jadi kalau Anda sudah memiliki buku saya, ada bahasan mengenai piktogramnya orang Chinese yang agak mirip dengan pemikirannya orang Ibrani. Misalnya ada kata ren di sini ya. Kata ren itu artinya sabar. Nah, kata sabar itu terdiri dari beberapa gugusan huruf, ya, huruf radikal. Misalnya yang pertama ada pie itu artinya bergerak, yang artinya hidup, ya. Kemudian ada kata tau itu pisau. Dan kemudian ada kata sing itu hati. Jadi orang yang sabar itu, ya, dia pengen marah tapi nggak mau marah. Nah, artinya dia sabar. Jadi dia itu seperti menjalani kehidupan pie di sini, ya, dengan mengiris-iris hatinya sendiri. Nah, maka itu artinya sabar. Nah, ini adalah cara berpikirnya orang Chinese kuno yang terbentuk pada piktogramnya orang Mandarin, orang-orang Chinese, ya. Misalnya di sini ada kata I, ya, love, ya, I di sini. Nah, kata I di sini itu Anda lihat di sini ini bernilai filsafat yang sangat tinggi, ya. Di sini ada radikal, ada chao di sini, ya, artinya rumput atau tumbuhan, kemudian ada mien itu rumah, kemudian ada sing, ya, sing itu hati. Kemudian di sini ada pengyo itu teman. Nah, jadi di rumah ini ada teman hidup, ya, karena di sini ada Chao, di sebuah rumah yang memiliki hati satu sama lain. Maka itu artinya apa? Cinta. Ya, jadi cara berpikirnya orang Chinese itu begini. Jadi hidup di dalam satu rumah, memiliki hati, ya, dan itu adalah cinta. Kalau orang Ibrani tadi berpikir apa? Aleph, heavy bed. Orang pertama memberikan kepada orang kedua. Jadi semakin mengasihi, semakin memberi. Nah, itu pemikirannya orang Semit. Nah, pemikiran orang Chinese beda lagi. Cinta itu, ya, kalau orang itu hidup bersama di dalam suatu rumah. Nah, jadi tresno jalaran soko kulino. Jadi nggak usah pakai pacar-pacaran orang zaman dulu. Udah langsung dipacangin aja kawin gitu. Kalau sudah serumah pasti cinta itu akan tumbuh, ya. Ada Chao, ada Mien, ada Sing, ada Yo di sini. Nah, kalau ini adalah bentuk penulisan yang modern. Nah, bentuk tradisionalnya semacam ini lebih bernilai filosofis. Nah, kalau Anda ingin tahu nama Chinese saya Chiang Ai Li. Nah, ada kata
I di sini, Li-nya itu Li Jasmine, Jiang-nya itu Jiang surname untuk sungai. Nah, ya. Jadi dalam aksara Mandarin pun ada dasar filsafatnya. Ini menunjukkan bahwa filsafat Timur berpikir secara konkret, bukan abstrak. Nah, kalau orang Yunani berpikir secara abstrak, orang Timur berpikir secara konkret. Itu bedanya. Nah, misalnya ada kata tomorrow, mingtian, ya mingtian. Nah, ini pun juga ada dasar filsafatnya yang amat tinggi. Qian itu langit, ya. Kalau menuju besok, lihat langit deh. Nah, langit yang sudah menjalani matahari siang dan sudah menjalani Yue itu bulan. Nah, kalau sudah menjalani siang dan malam, ya ada matahari dan Yue malam, ya bulan, itu namanya besok. Nah, jadi kata tomorrow dalam bahasa Mandarin itu mingtian, sudah menjalani matahari dan bulan di langit. Nah, itu besok. Nah, jadi sangat konkret sekali pemikirannya orang-orang Semit atau orang-orang Timur ini. Nah, termasuk juga misalnya dalam melihat mata angin dalam perspektif Ibrani kuno. Nah, bagi orang Ibrani, karena kompas itu tidak ditemukan oleh orang Ibrani, tetapi justru ditemukan oleh orang Chinese. Jadi bagaimana orang Ibrani itu melihat arah mata angin? Tentu saja awalnya di mana? Awalnya dari Kedem. Mula dari segala sesuatu. Di mana? Ketika matahari itu terbit. Jadi matahari terbit itu, arah matahari disebut oleh mereka sebagai Kedem. Kemudian ada Yam. Yam itu barat. Barat itu kanan. Ya. Kenapa kok menurut orang Ibrani barat itu kanan? Nah, ini ada ceritanya juga, ada dasar historisnya. Kenapa orang Ibrani menyebut barat itu sebagai kanan? Nah, ini menarik sekali. Karena orang Ibrani itu berpikir sangat konkret. Ya, Kedem itu arah dari mana matahari itu muncul, dan itu timur, dan sebelah baratnya itu apa? Sebelah baratnya itu adalah kanan. Dan menarik sekali, Kejadian 13 ayat 14 sampai 15 ini adalah satu janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Yang dimana apa yang dilihat Abraham, ya. Misalnya di sini, di tempat engkau berdiri, ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Nah, terjemahan ini nggak sama dengan bahasa Ibraninya, ya, karena bahasa Indonesianya menyebut apa? Timur, barat, utara, selatan. Bahasa Ibraninya itu menulisnya dengan Safona, arah utara itu milikmu Abraham. Fenekbah, selatan itu milikmu Abraham. Nah, kemudian Nekmah baru disebut Nekmah. Timur itu juga milikmu. Fayamah, barat itu milikmu, sebelah kananmu itu milikmu juga. Jadi di sini Tuhan menyebutkan tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abraham, utara, selatan, timur, dan barat itu akan diberikan kepada cucu-cucu dari Abraham nanti, yang mana nanti pada zamannya Daud itu baru tanah itu diberikan. Nah, secara konkret karena Daud pada zaman pemerintahannya itu dia mengalahkan orang Yebus dan merebut kota Yerusalem, dan Yerusalem menjadi ibu kota dari kerajaan Israel. Nah, dan yang menarik, ini simpan dulu ya, bahwa yang menarik di sini Tuhan menyatakan utara lebih dahulu. Ini menarik. Dan nanti kita kaitkan dengan arah kompas. Kenapa kok Tuhan menyebutkan utara lebih dahulu dan justru kompas itu tidak ditemukan oleh orang Ibrani, tetapi ditemukan oleh orang Chinese. Ya. Nah, sekarang penunjuk arah orientasi kuno Ibrani itu menunjukkan bahwa Kedem sebagai timur, kemudian
kanannya itu Yama. Kenapa kok kanan itu, sebelah kanan itu adalah Yama? Nah, sebelah kanan. Kalau kiri itu timur, berarti kanan itu barat kan? Kalau kiri itu timur, berarti kanan itu barat. Nah, sepanjang perjalanan Abraham dari Haran ke tanah perjanjian, ya Anda bisa membayangkan di sini dia berjalan ke selatan, dari utara ke selatan. Nah, sepanjang perjalanannya Abraham di sini menemukan bahwa sebelah kanan ya adalah laut Yam, ya Yama, arah barat. Jadi kata barat oleh orang Semit itu disebut dengan kanan. Kenapa kanan? Karena kanan itu ada laut. Nah, jadi kanan itu laut. Kanannya siapa? Kanannya Abraham selalu ada laut dari perjalanan dari Haran ke tanah perjanjian. Nah, di situ pada perjalanannya ya selalu Abraham itu di sebelah kanan dia selalu ada laut. Itulah kenapa dalam bahasa Ibrani ya barat itu sama dengan laut dan timur itu sama dengan arah dari matahari itu muncul. Nah, jadi disitulah orang Ibrani itu berpikir. Nah, kenapa kok barat sama dengan laut? Kompas magnetik kuno itu adalah baru ditemukan oleh bangsa Tiongkok dan ini bukan ditemukan oleh bangsa Barat, juga tidak ditemukan oleh bangsa Israel. Nah, kompas dalam bahasa Ibrani itu matspen. Kenapa kok matspen? Karena ada kata sade, fe dan nun di sini ini savon. Ya, savon itu artinya utara. Jadi menurut orang Ibrani, ya, kompas itu adalah suatu arah yang selalu merujuk ke utara. Nah, Anda lihat di sini, janji Tuhan kepada Abraham itu merujuk kepada arah utara lebih dahulu, yaitu Kejadian 13 ayat 14. Tampaknya di sini, ya, penyebutan utara lebih dahulu itu bukan suatu kebetulan. Kejadian 13 ayat 14. Karena kompas yang ditemukan oleh orang timur, yaitu orang Chinese, itu merujuk selalu kepada arah utara. Sehingga dalam bahasa Ibrani untuk kompas, itu artinya matspen, yaitu suatu arah yang selalu merujuk ke utara. Nah, kompas itu ditemukan oleh bangsa Tiongkok pada sekitar pada tahun 205 sebelum Masehi. Nah, siapa yang menemukan? Yang menemukan adalah bangsa Tiongkok. Dan kemudian pada abad ke-15, kompas ini kemudian dimodifikasi oleh bangsa Eropa sehingga mereka menjelajah seluruh bumi ini termasuk menemukan benua Amerika. Jadi kompasnya orang timur itu sangat konkret sekali. Dan bagaimana orang Ibrani merujuk kepada arah mata angin, semuanya itu merujuk kepada apa yang bisa dilihat oleh mata. Kenapa utara disebut dengan Savon? Karena kalau Anda sedang berada di Tanah Suci di Israel, arah utara bagi Israel, bagi wilayah saat itu, utara itu adalah bagian yang paling gelap menurut orang Israel. Jadi kata Savon ya itu juga bermakna kode rahasia. Nah, Yusuf, karena Yusuf itu adalah orang yang banyak menafsirkan mimpi dan menguraikan kode-kode, maka dia disebut dengan Safnat Paneah. Safnat itu kode atau rahasia, Paneah itu pembuka. Jadi Yusuf ini adalah seorang pembuka rahasia. Nah, jadi itulah yang berhubungan dengan kata utara. Dan itu merujuk kepada arah kompas. Nah, jadi bagaimana orang Ibrani merujuk kepada hati nurani? Nah, hati nurani dalam bahasa Ibrani itu adalah Yetzer Hatov, dorongan berbuat baik.
Nah, ada satu waktu di circle ini, mungkin berapa bulan yang lalu ya, Romo Magnis mengajarkan kepada kita mengenai hati nurani. Nah, hati nurani dalam bahasa Ibrani, Yetzer Hatov. Nah, dalam bahasa Ibrani modern itu matspun. Kenapa matspun? Karena kompas dalam bahasa Ibrani itu matspen. Maka kemudian orang Ibrani itu mengkonkretkan. Jadi hati nurani itu apa sih? Kayaknya kok abstrak banget sih hati nurani itu. Nah, kemudian mereka mengkonkretkan pemikiran itu. Jadi conscience itu kayaknya abstrak banget sih. Nah, dalam pemikiran orang Ibrani yang suka mengkonkretkan segala sesuatu, maka kemudian hati nurani itu diibaratkan seolah-olah kompas bagi jiwa. Apabila jiwamu itu tersesat, atau kita terlalu menjadi jahat atau marah yang segitunya, ya, marah yang keterlaluan. Nah, itu artinya orang sedang membuang hati nurani. Dia sedang membuang kompas jiwanya. Jadi dalam bahasa Ibrani untuk hati nurani ada Yetzer Hatov dan Matspen, yang dimana Matspen ini diartikan sebagai kompas bagi jiwa. Nah, hati nurani adalah suatu reserve yang diberikan Tuhan untuk manusia, suatu dorongan berbuat baik. Walaupun orang itu beragama apa saja, sejahat-jahatnya manusia, masing-masing manusia itu memiliki Yetzer Hatov atau hati nurani. Seperti yang ditulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi berlaku adil, mencintai kesetiaan, rendah hati adalah bagian dari apa yang kita punyai di dalam hati nurani kita masing-masing. Baik orang itu Kristen maupun bukan Kristen, baik itu orang yang ateis maupun orang bertuhan, masing-masing orang itu diberikan oleh Tuhan suatu reserve, dorongan berbuat baik, yaitu Yetzer Hatov, bisa berlaku adil. Ya, orang nggak beragama bisa loh berlaku adil karena dia memiliki hati nurani. Orang bukan Kristen bisa sangat setia, bahkan lebih setia. Karena dia punya apa? Dia punya Yetzer Hatov, dia punya matspun, dia punya kompas di jiwanya. Dan bahkan orang-orang yang nggak beragama juga bisa saja lebih rendah hati daripada orang-orang yang belajar tentang agama. Kenapa? Karena masing-masing orang memiliki hati nurani. Dan hati nurani adalah kompas bagi jiwa. Nah, tampaknya saya sudah bicara 1 jam. Kita boleh bertanya jawab, dan apabila kita ada hal-hal yang lain, kita bisa masuk ke diskusi.